Oke, baik teman-teman semuanya, calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, marah-marah kepada warga viral di media sosial. Nina merasa dihadang oleh pendukung Lucky Hakim. Ia bahkan menyebut nama ayahnya yang juga mantan kepala Polri, yaitu Dai Bahtiar. Dalam video di medsos, sejumlah warga di pinggir jalan meneriakkan nomor urut 2 ketika rombongan kendaraan calon bupati Nina melintas di jalan. Diteriakin nomor 2 gitu. Ya silakan Pak. Saya menanggung jawab. Saya salah. Saya salahkan Bu, enggak apa-apa. Sekarang saya lewat baik-baik. Baik-baik. Ini anaknya siapa ini? Iya, Waduh. Hah? Emak dilawan ya. Kalau merasa saya Kalau Anda merasa susah sama saya sebagai bupati, saya yang tanggung jawab. Ini saya merasa Ada warga saya ya. ya siap. Bawa Kapolres, saya telepon Kapolres di sini sombong ada. banget Saya gitu ya. dicegat sama orangnya Lucky Hakim. Bukan dicegat Bu. Apa? Saya orang hebat. Selebrasi saya. Orang hebat kamu tuh. Bukan. selebrasinya dia pendukung nomor Orang hebat kamu tuh. 2 Bukan gitu. orang hebat Pak. Sama saya. Mas. Tapi ngerasa dicegat. Ya, Udah. silakan aja. Wah, ini nih penjaganya nih, Udah, saya aja. Siap. Kalian mundur. pengawalannya tuh, Kalian mundur. rambut gondrong tuh, serem tuh. Kamu KTP-nya mana? Udah minta maaf Saya loh, anaknya Dai Bahtiar. mintain KTP-nya. Saya pendukung Ibu pertama, yang pertama. Ngaku anaknya Bahtiar. Bukan menjegat. Siapa yang menjegat? Enggak ada yang Semuanya tadi kalian semuanya dua-dua begini ngapain? Buset, mama dilawan bro. Saya minta ditangkap malam ini. Saya tungguin semua. Saya minta. Sudah ini urusan saya. Itu ya tadi teman-teman semuanya ya, video yang viral. Nah sekarang bagaimana menurut Opung Parbela? Kita simak baik-baik sampai selesai. Pak Kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Astaga. Saya menangis, Kiai menangis, Ibu itu menangis. Kalian udah pernah kena bentak-bentak sama bupati? Kawan ini baru kena. 2 hari yang lalu baru dibentak-bentak dia sama bupatinya. Bupatinya perempuan. Udah tahu kalian kan bahwasannya wanita adalah ras terkuat di bumi. Dan kalian tahu bupatinya ini dari mana? Dia adalah orang PDIP. PDIP lagi. Kader PDIP. Aku heran kali lah, pikirku begitu ya kan. Kok rata-rata kepala daerah ini calon dari PDIP kok gini modelnya semua? Begitu semua ya. Bukan bentak-bentak, Masinton Pasir Ibu begitu. Bukan cuma bentak-bentak, ditariknya kerah leher mama-mama. Sampai kancing baju putus. Bayangkan kalian, ditarik sampai kancing baju putus. Dan sekarang laporannya udah masuk ke kantor polisi. Begitu juga calon gubernur kami, Edi Rahmayadi, pengusungnya juga PDIP, marah-marah aja kerjanya. Marah-marah sama masyarakat. Bukan cuma sama masyarakat, sama wartawan. Apa urusan Anda menanyakan hal itu? Bukan hak Anda juga menanyakan kepada saya. Dan kemarin tahu kalian, calon bupati Bojonegoro. Apakah salah saya berdiri di sini? Ya, ini masalah peraturan mana yang salah enggak? Peraturan mana yang salah enggak? Bisa gitu ya calonnya. Haryanto, coba bayangkan kalian, yang debat wakilnya, yang naik bupatinya. Ricu biar tahu kalian ngamuk-ngamuk dia di atas itu, coba bayangkan. Apa salahnya rupanya? Apa salahnya? Apa salah? Kok kayak gitu? Kau kayak udah lumping. Luar biasa nih, ku bilang ini masih yang terekspos, belum lagi yang belum terekspos. Masih banyak loh. Aduh, Ini dari apakah PDIP ini yang begitu. dipelajari di sekolah partai?
Katanya mereka punya sekolah kader kan. Berarti inilah yang dipelajari itu ya. Luar biasa. Siapa sih kepala sekolahnya? Kok beda kurikulumnya? Kepala sekolahnya siapa ini? Aduh. Tahu ndak kalian ya? Jadi kronologinya seperti ini. Ini si ibu kan Bupati Indramayu. Kebetulan juga beliau ini mencalonkan diri ya untuk menjadi bupati lagi ya untuk periode kedua. Partai apa yang mengusung? Sudah pasti PDIP. Iya. Begitu ya. Jadi ada 3 paslon. Nomor 1 Bambang Hermanto diusung oleh Partai Golkar dan lain sebagainya ya. Nomor 2 Luki Hakim diusung oleh Partai PKS dan Nasdem dan juga beberapa partai pengusung lainnya. Nah, ini Ibu Nina Agustina ini ya, beliau itu diusung oleh Partai PDIP dan juga beberapa pengusung lainnya ya. Nah, kebetulan kebetulan calon nomor 2 Luki Hakim itu adalah wakilnya ibu ini yang dulu. Jadi waktu ibu ini mencalonkan diri jadi bupati, wakilnya Luki Hakim. Gitu loh. Nah, kenapa mereka itu sampai sekarang bersih tegang? Karena ternyata Luki Hakim sewaktu dilantik menjadi wakil bupati sampai pada akhirnya dia mengundurkan diri, tidak pernah dikasih kerjaan. Ya, jadi beliau ini merasa bahwasanya dia itu tidak punya harga diri, ya. Ya, jadi walaupun bupati tapi semua fasilitas ditarik. Ya, pekerjaan tidak dikasih, ya. Setelah itu apa? Ya, ajudan ditarik, Satpol PP ditarik, tukang ketik ditarik. Ya, itu dia. Sehingga dia pun juga ketika menerima gaji tiap bulannya merasa berdosa. Kalau aku senang kali tuh, Pak. Nggak usah pun masuk kantor, di rumah aja masuk ke rekening udah senang kali aku. Kok beda perasaan bapak sama perasaan saya ya? Jadi kawan ini mengundurkan diri karena merasa tidak difungsikan. Kalau ibaratkan kita pria merasa impoten, merasa nggak berfungsi sebagai seorang laki-laki. Karena berduanya ini bersitegang, otomatis pendukungnya juga bersitegang, kan begitu? Biasa itu. Kalau di atas ribut, di bawah ikutan ribut. Yang lucunya di bawah ribut, yang di atas ngopi bareng. Itu yang lucu. Tapi kalau ini seru ini ya. Jadi bisa dikatakan dari 3 paslon ini, yang panas ini nomor 2 sama nomor 3. Yang nomor 1 anteng-anteng baik. Karena kawan ini berpikir kalau menang syukur, nggak menang nggak apa-apa. Tuh juga dunia ini begini-begini aja kok. Jadi, ya kan, ketika Ibu Nina ini ia melakukan kunjungan dikawal oleh polisi, lewatlah sebuah kampung ya. Waktu itu ada para pendukungnya si Luki Hakim ini. Aku kurang tahu mereka itu sudah tahu kedatangan Ibu Nina ini atau tidak, ya. Karena dilihat ada iring-iringan, ya, maka mereka itu entah sengaja, entah mereka juga pikir itu si Luki Hakim. Ya, begitu lewat dua. Ibu Nina di dalam mobil berpikir, wih, masyarakatku ternyata menyambutku. Kan begitu, senangnya hati. Begitu makin lama kok jarinya beda. Dari jauh nggak kelihatan dua-dua. Begitu dekat, dua dibikin orang ini nggak begini. Angin lah Ibu Nina Agustina ini kan turun dari mobil. Mau dijanggol aja itu yang bilang dua. Ngamuk dia, iya kan?
Apa maksud kalian mencegat-cegat? Apa maksud kalian mencegat-cegat? Difitnahnya lah, para masyarakat ini dikatakan mencegat. Padahal dari awal video amatir itu juga menampakkan bahwasanya nggak ada ibu ini dicegat, ya. Masyarakat ini anteng-anteng aja di pinggir jalan itu, ada di warung-warung, ya kan. Dua. Tapi berhenti dia, ya dibilangnya dicegat, Bu. Kalau dicegat itu, ibu lewat, ada motor parkir di tengah jalan, ada 10 biji, itu dicegat. Iya, itu dicegat, dihalang-halangi. Atau ibu jalan nih, ya kan, dikawal ibu. Ada di situ masyarakat tidur-tiduran, ada sekitar 10 orang, itu dicegat namanya. Ini orang itu di samping jalan, Bu, di pinggir jalan. Kenapa ibu bilang dicegat? Ibu kalau panas, kalau ange ibu, kalau nggak setuju ibu dengan tindakan masyarakat itu kan bisa lewat aja. Iya, biarin aja ya. Ibu pula cari masalah, ngapain coba? Ya kan? Kalau udah tahu ada orang yang tidak mendukung ibu, ngapain ibu lewat situ? Cari jalan lain dong. Iya. Saya bupati ya. Tahu kamu saya bupati? Iya, Bu, tahu ibu bupati. Saya ini anak Dai Baktiar. Ibu, sekarang begini, apa urusannya Dai Baktiar sama ibu? Iya. Kami tahu, orang itu juga tahu Dai Baktiar itu adalah mantan Kapolri dan itu bapaknya ibu. Dan orang pun juga tahu kalau ibu kemarin terpilih juga karena apa? Karena ibu jual-jual nama. Ketahuan kan? Saya ada Dai Baktiar. Bu, saya anak Mangi Sitorus. Mama saya Esteria Butar-Butar. Opung saya Carmen Sitorus. Opung boru saya Rolli Boru Nabi Tubulu. Opung malah memperkenalkan diri. Pung, mereka semua polisi? Bukan. Mereka masyarakat biasa, rakyat kecil. Kalau masalah membanggakan orang tua, aku juga bangga punya orang tua, Bu. Tapi nggak pernah aku banggar-banggarkan kayak ibu. Berarti selama ini ibu bukan karena kualitas ibu terpilih, tapi ibu terpilih oleh karena menjual nama orang tua. Ibu banggalah ketika kita itu dipilih rakyat oleh karena memang kita punya kualitas, bukan karena punya bapak mantan Kapolri. Apa yang dibanggakan dari anak mantan Kapolri? Kau bilang apa kemarin itu? Ini semuanya ini kumpul semuanya. Aku semuanya kantor polisi. Pak, kau di teleponnya lah Pak Kapolres kan? Iya kan? Pak, ini Pak angkat dulu nih Pak. Ini bikin rusuh nih Pak. Pokoknya angkat semuanya, angkat ini Pak. Iya kan? Coba bayangkan kalian ya. Sampai sesombong itu. Masyarakat diintimidasi. Bu, hormati orang yang tidak memilih ibu. Bapak Jokowi, walaupun masyarakat Aceh dan juga Sumbar dan juga NTB waktu itu tidak memilih beliau, tapi Bapak Jokowi melakukan pembangunan yang luar biasa juga di daerah mereka. Itu baru seorang pemimpin, ibu, bukan kayak ibu. Bapak Prabowo begitu juga. Walaupun Aceh dan juga Sumatera Barat suara beliau kalah, tapi ketika ada bencana alam, yang kirim bantuan ke sana itu Bapak Prabowo, bukan Anies Baswedan. Itu seorang pemimpin, ibu. Ini ibu masih kelas kabupaten. Pemimpin apa seperti itu? Ya, jujur aja lah, Bu. Ku bilang sama ibu, itu masyarakat kecewa. Ya, dan ini biar tahu ibu, ini viral. Di sosmed viral. Ini menurunkan pamori ibu, Makanya ku bilang sama kau, kalau misalnya pergi kemana-mana, nggak usah bawa bodyguard. Kau itu kan merasa kuat, merasa gagah di situ karena ada polisi dan juga ada bodyguard. Iya, banyak bodyguardnya tadi. Itu dia. Coba tengok dulu nih ya perbedaanmu sama Luki Hakim. Perhatikan. Kalian tengok dulu ya. Yang satu ini jalan dia kawan-kawannya orang-orang partai semuanya, orang elit semuanya. Iya. Ya, lihat juga Luki Hakim. Ya.
Luki Hakim lihat itu foto-foto sama masyarakat, kayak tidak ada jarak lagi, selfie, ya kan? Jadi dia nggak bawa apanya dia, nggak bawa statusnya dia sebagai seorang wakil bupati atau calon bupati, enggak. Jadi itu dia. Jadi sekarang gue bilang sama kalian, aku jujur aja gue bilang ya, aku nggak kenal sama Luki Hakim. Jangan kalian aku baser-baser lagi. Gue bilang aku nggak perlu sama aku uang. Punya kerja aku. Tanya sama Luki Hakim, nggak ada nomor teleponnya sama aku. Ya, bagi Opung Parbelak, kalau memang ada kejanggalan, ada ketidakcocokan bagi Opung Parbelak akan siarkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu mana contoh pemimpin yang baik dan mana contoh pemimpin yang tidak baik. Mantap. Supaya ini menjadi referensi gitu. Jangan kalian bilang PDIP aja terus kau serang, PDIP terus dia kau serang. Ya, karena apa? Karena memang kalian kalian itu memang terlalu menarik untuk diserang. Karena modelnya begini, coba bayangkan kalian, sombong, angkuh, kasar. Itu pemimpin yang mau dipilih masyarakat. Nggak worth it lah kalau begitu. Heran aku ngelihat orang ini semuanya. Di elit pun juga gitu, kerjanya marah-marah. Cuman satu aja yang kerjanya nangis-nangis. Yang lainnya marah, yang ini nangis. Hasto. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Saya menangis, Kiai menangis, Ibu itu menangis. Nggak perlu kusebutkan namanya, nggak perlu, inisialnya aja, Hasto. Ya, jadi gue bilang sama kalian ya, Opung Parbelak tidak ada pernah hanya menyudutkan satu pihak, tidak. Ingat, Natalius Pigai waktu dia minta anggaran berlebih-lebih, staf ada 800, dia minta 2.500. Ya, belum apa-apa udah minta 20 triliun. Itu pun juga aku kritisi. Walaupun dia itu orang kepercayaannya Bapak Prabowo. Kalau memang benar di mataku benar, kalau salah ya salah. Jangan kalian merasa aku terus memojokkan kalian. Nggak ada gunanya sama aku. Bukannya orang partai aku. Itu dia. Makanya cek nama aku ada nggak di Projo? Nggak ada. Nggak ada. Cek nama aku di Partai Gerindra? Nggak ada. Cek nama aku di Relawan Gibran? Nggak ada. Opung Parbelak independen. Dan tahu kalian, kita kembalilah dulu kita sama si Luki Hakim ini. Kemarin pernah ada acara debat, ya kan? Acara debat itu antara 1, 2, 3 memang. Jadi waktu itu ada pertanyaan, ya, dari Luki Hakim, dia bawa foto, ya. Dia bilang begini, Bu, 5 rumah dari ibu, tetangga ibu sendiri, ini ada fotonya. Ini Bu stunting kakak beradik. Bagaimana ibu menanggapinya? Lalu dijawab si Nina ini apa dibilangnya? Sepertinya Anda sentimen pribadi sama saya. Ibu Nina, kalau sentimen pribadi, untuk apa dia bawa foto-foto tetangga ibu? Itu tetangga ibu, bukan tetangga dia. Jadi seorang pemimpin ya terlalu gini. Kalau misalnya kita seorang pemimpin, kita punya pengaruh ya terhadap masyarakat luas, tapi kita nggak punya dampak di daerah sekitar kita. Pemimpin macam apa itu? Berarti dia itu kan pencitraan. Pergi ke kampung sana pencitraan, pergi dia ke kelurahan sana pencitraan, pergi ke kecamatan pencitraan. Sementara di lingkungan rumahnya sendiri dia tidak perhatikan. Itu artinya apa? Ya berarti kita udah tahu dong bahwasanya dia itu punya interaksi yang terbatas dengan masyarakatnya. Itu dia. Jadi udahlah ya, model pemimpin seperti ini yang mau kalian pilih, pilihlah ya. Kalau memang seperti itunya ya sudahlah. Ya,
Itu dia. Jadi kalau ku bilang sama kalian untuk Indramayu, nyapuntennya, aku sadayana orang nu aya di Indramayu, tong hilapnya pilih nomor 2. Nomor 2 ya, nomor 2. Ulah hayang atau diparentah, ku itu pemimpin-pemimpin nu jolim gitulah. Kalau saya bilang itu pemimpin jolim, bagaimana tidak jolim? Seorang pemimpin mengintimidasi rakyatnya. Mana KTP? KTP mana? Hah? KTP mana? Sok, ayo, kita angkut, pokoknya ke kantor polisi. Coba bayangkan kalian. Kalau misalnya pemerintah dikit-dikit ya, kepala daerah dikit-dikit nggak sesuai sama hatinya, bawa kantor polisi. Ada nggak cocok, bawa kantor polisi. Mau bagaimana? Seperti apa lagi masyarakat yang ada di Indramayu itu? Ya, aku bilang sama kalian, ya untuk teman-temanku yang ada di Indramayu, ya kalau bisa Opung Parbelak ngomong sama kalian, mana tahu nyampe ini ke Indramayu, ya tolong, ya aku titip yang namanya Bapak Luki Hakim. Ya, karena rakyat di sana aku mengerti mereka butuh perubahan. Ya, kita nggak tahu bagaimana sistem kepemimpinan yang yang sudah diterapkan Ibu Nina Agustina ini, kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan supaya Bapak Luki Hakim nomor urut 2 di Indramayu bisa jadi bupati. Amin. Jadi kalau kalian tanya sama Opung Parbelak, bukan ini aja, Bobi Nasution, siapa namanya The Gajah, dan juga di Kalimantan dan juga beberapa. Ya kalau aku perhatikan contohnya, aku sur dengan pemimpin ini, aku akan publikasikan gitu loh. Iya, jadi udahlah. Kalau aku tengok sih tipe-tipenya orang baik lah Luki Hakim ini gitu. Karena apa? Karena bapaknya bukan jenderal. Enggak semua sih anak jenderal angkung, enggak. Tapi kalau dia katanya apa? Bapak saya tukang bengkel sepeda, kakak saya juga petani. Kalau dibilang saya ini masyarakat biasa, orang kecil. Bapak saya bukan jenderal. Itu dia ya. Kalau aku optimis, kalau memang Luki Hakim memang sudah sudah ditakdirkan menjadi pemimpin di Indramayu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Harus begitu ya. Begitu juga yang ada di Tapanuli Tengah. Ya, di sana itu ada Kiai di Pasaribu, yang satu lagi Masinton Pasaribu. Sama-sama marga Pasaribu, calon di sana cuman 2 pula. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di Tapanuli Tengah, pilihlah pemimpin yang gak kasar sama masyarakat. Klunya itu aja ya, klunya jangan pilih pemimpin yang kasar, jangan pilih pemimpin yang sok-sok keras, jangan pilih pemimpin yang cuman berani sama mama. Apalagi mau narik lehernya mama sampai kancing bajunya lepas, jangan pilih. Gitu dia. Waktu di atas dia nggak pernah sejengkal tanah pun juga diusahakan kesejahteraannya di Tapanuli Tengah. Kenapa sekarang tiba-tiba begitu kalah di atas dia mau turun ke bawah? Ku bilang sama kalian, kalau kawan itu tetap ada di DPR, ada di pusat, nggak akan mau itu turun itu. Biar tahu kalian. Udah enak bro di DPR. Ya, itu aja ku bilang ya. Jadi terserah kalian. Begitu juga Sumatera Utara, makin luas sawah ini. Sumatera Utara. Makin luas kita ini ya. Dan juga di Sumatera Utara. Sumatera Utara juga jangan mau pilih ya pemimpin yang taunya marah-marah. Pilihlah pemimpin yang santun di saat berkampanye, yang tidak memperkatakan kata-kata negatif, yang tidak memperalat nama Tuhan untuk kepentingan kampanye. Karena ada di sebelah itu ya, nggak tahu juga aku ya. Kata-katanya seperti ini, kalian tengok pasti ada di video. Apa dibilang? Ya, kita yakin kita pasti menang. Karena apa? Karena saya yakin Tuhan memberkati. Karena kita lebih besar dari Mulyono. Coba. Sombong. Dia baru bawa nama Tuhan. Aku kurang tahu kalau itu acara-acara
ya dari agama Nasrani ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata Tuhan pasti memberkati karena kita lebih besar dari Mulyono. Ya. Udahlah, gue bilang sama kalian ya, Tuhan itu tidak terlalu bodoh untuk menjawab harapan-harapan munafik seperti itu. Munafik, sombong gitu ya. Gitu dia. Baru di mana lagi itu? Ya, di Bojonegoro. Di Bojonegoro yang kemarin itu yang apa namanya debat apa namanya debat calon bupati. Yang debat kan wakil bupatinya, kok yang nongol ke atas itu bupatinya? Hah? Bojonegoro ya? Bojonegoro ya? Jadi sekarang itu gini aja lah aku bilang. Jadi model-model kayak gitu nggak usah kalian pilih ya. Kota Medan begitu juga, Siantar begitu juga, Bandung begitu juga ya. Gampang itu melihatnya. Siapa-siapa pemimpin yang sudah kelihatan ya, tipikal-tipikalnya emosional ya, tipikal-tipikalnya itu tidak mengayomi masyarakat, jangan pernah dipilih. Gitu dia. Dan rata-rata yang tipe-tipe kayak gitu partainya yang gitu juga pengusungnya. Partai-partai itu aja. Aku heran loh, jujur aja gue bilang. Enggak ketumnya, enggak elitnya, enggak kadernya, juga calon kepala daerah yang diusungnya. Begitu juga para apa namanya simpatisannya. Modelnya begitu. Arogan ya. Tensinya di atas 150 semua. Kadang-kadang nyampe juga 180. Mentang-mentang besar gitu ya. Makanya kalau orang ini justru aku bilang, orang ini adalah kelompok orang yang perlu minum amlodipin. Obat naik tensi. Aduh. Ya, jadi itulah ya. Untuk Ibu Nina Agustina sekali lagi, kalau kau memang betul-betul pro kepada masyarakat, jangan sekali-sekali melakukan seperti itu. Dan dia pun juga bikin klarifikasi, nggak ada tanda penyesalan sedikit pun, enggak. Dia terkesan membela diri, ya. Jadi ku bilang sudahilah. Oke, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Itulah tadi ya gambaran pemimpin dari pengusung partai yang sebelah sana ya. Akan nilai sendiri bagaimana sifatnya, bagaimana tindakannya ya, arogansi, sombong dan sok kuat. Persiapkan nanti pilkada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.